Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalan saya Fitria Ramadhani dengan NIM 240400817 akan menjelaskan praktikum reaksi redoks dan elektrokimia. Tujuan dari praktikum ini adalah mempelajari reaksi reduksi dan oksidasi dan juga mempelajari proses sel elektrolisis. Prinsip-prinsip reaksi reduksi oksidasi atau redoks adalah reaksi kimia di mana terjadi transfer elektron antara zat-zat. Dalam reaksi ini, oksidasi yaitu proses di mana suatu zat kehilangan elektron menyebabkan bilangan oksidasi meningkat, dan juga reduksi yaitu proses di mana suatu zat menerima elektron menyebabkan bilangan oksidasinya menurun. Fungsi anoda dan katoda yaitu anoda tempat berlangsungnya proses oksidasi. Di anoda, logam atau ion kehilangan elektron dan juga menjadi ion positif. Katoda tempat berlangsungnya proses reduksi. Di katoda, ion-ion positif menerima elektron dan menjadi logam atau molekul netral. Contoh penerapan elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari ini yaitu pertama ada baterai galvanik atau volta, yaitu sel baterai yang menggunakan reaksi redoks spontan untuk menghasilkan arus listrik. Kemudian ada elektrolisis yang digunakan untuk pemurnian logam, produksi klorin, hidrogen, dan oksigen serta pemrosesan air. Korosi logam yaitu contoh di mana reaksi redoks di mana logam teroksidasi oleh udara atau air, dan juga plating logam yaitu penggunaan elektrolisis untuk menambahkan lapisan logam tipis pada permukaan benda lain, misalnya elektroplating emas atau perak. Langkah-langkah utama praktikum ini meliputi yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Disiapkan berbagai alat seperti tabung reaksi, elektroda misalnya karbon ataupun besi, jembatan garam, pH meter, dan sumber arus searah. Bahan-bahan yang digunakan meliputi logam nitrat seperti tibal 2 nitrat, seng nitrat, natrium nitrat, asam klorida, kalium iodida, larutan tembaga 2 sulfat, serta larutan lain seperti hidrogen peroksida, asam sulfat, dan indikator seperti kloroform dan juga amilum atau pati rakit. Setelah itu dilakukan eksperimen reaksi redoks dengan memasukkan logam seperti aluminium, tembaga besi ke dalam larutan logam nitrat seperti timbal 2 nitrat, seng nitrat untuk mengamati reaksi yang terjadi. Selain itu logam seperti tembaga, besi, magnesium timbal, dan seng dimasukkan ke dalam larutan asam klorida 6 molar untuk mengamati kecepatan pembentukan gelembung gas hidrogen. Eksperimen ini juga dilakukan dengan hidrogen peroksida, asam sulfat, kalium iodida untuk mempelajari efek katalis dan oksidan. Selanjutnya dilakukan eksperimen elektrolisis larutan kalium iodida dengan memasukkan larutan kalium iodida 0,25 molar ke dalam tabung U. Elektroda karbon dipasang dan dihubungkan dengan sumber arus searah 6 volt selama kurang lebih 5 menit. Perubahan pada ruang anoda dan katoda dicatat secara rinci. Pada ruang anoda, ion iodida teroksidasi menjadi iodin, sedangkan pada ruang katoda air direduksi menjadi gas hidrogen. Produk elektrolisis dianalisis dengan menambahkan indikator seperti kloroform untuk mendeteksi iodin dan amilum untuk membuktikan keberadaan iodin. Eksperimen ini juga mencakup elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat, di mana larutan tembaga 2 sulfat dielektrolisis menggunakan elektroda karbon. Pada ruang katoda, ion tembaga direduksi menjadi logam tembaga, sedangkan pada ruang anoda, air teroksidasi menjadi gas oksigen. Langkah ini diulang menggunakan elektroda besi untuk membandingkan hasilnya. Terakhir, semua pengamatan dari eksperimen ini direkam secara detail, termasuk perubahan warna, endapan, dan gelembung gas. Lalu hasilnya dihubungkan dengan mekanisme reaksi redoks dan elektrolisis untuk dianalisis lebih lanjut. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini meliputi berbagai logam, larutan logam nitrat, asam, larutan elektrolisis, indikator, serta alat pendukung lainnya. Fungsi-fungsi logam ini digunakan sebagai bahan reaktif utama dalam eksperimen reaksi redoks dan elektrolisis. Mereka akan mengalami oksidasi saat bereaksi dengan larutan logam nitrat atau asam serta menjadi elektroda dalam proses elektrolisis. Asam klorida 6 molar digunakan untuk mempelajari reaksi antara logam dengan asam. Reaksi ini menghasilkan gelembung gas hidrogen yang dapat diamati untuk menentukan kecepatan reaksi berdasarkan aktivitas logam. Dan juga ada larutan kalium iodida yang digunakan untuk mempelajari pemisahan ion iodida menjadi iodin pada katoda serta pembentukan oksigen pada anoda. Tahap-tahap analisis data dari praktikum ini yaitu pengamatan langsung dilakukan untuk mencatat fenomena kimia yang terjadi seperti perubahan warna larutan sebelum dan juga sesudah reaksi. Yang kedua, data pengamatan dihubungkan dengan teori reaksi redoks. Oksidasi ditandai dengan pelepasan elektron, misalnya logam seperti Zn menjadi ion positif, sementara itu reduksi ditandai dengan penerimaan elektron, misalnya ion positif menjadi Cu2+ menjadi logam tembaga yaitu Cu saja. Yang ketiga, untuk mendeteksi produk elektrolisis digunakan indikator tertentu. Contohnya itu amilum untuk mengidentifikasi keberadaan iodin dengan perubahan warna menjadi biru.
dan kloroform untuk membantu mendeteksi iodin dalam lapisan organik, sedangkan PP untuk menunjukkan keberadaan ion hidroksida. Yang keempat, beberapa contoh hasil pengamatan yang dapat dicatat itu antara lain pengendapan logam Cu pada katoda selama elektrolisis larutan serta pembentukan gas H2 pada katoda saat elektrolisis larutan asam klorida. Yang terakhir, reaksi-reaksi yang terjadi dijelaskan secara teoritis dengan menuliskan persamaan reaksinya. Hasil yang diharapkan dari praktikum ini yaitu dalam reaksi redoks, logam lebih aktif akan mengalami oksidasi saat bertemu dengan larutan logam nitrat yang lebih tidak aktif. Dalam elektrolisis larutan kalium idida, produk yang terbentuk pada katoda dan anoda dapat diamati secara jelas. Dan dalam elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat, hasil yang diharapkan adalah pengendapan logam tembaga pada katoda sebagai hasil reduksi ion Cu2+. 3 tips penting agar praktikum ini berjalan lancar dan aman yaitu pastikan kesetimbangan muatan, gunakan jembatan garam yang baik agar ion-ion dapat bergerak bebas antara kedua larutan, dan juga pastikan larutan memiliki konsentrasi yang cukup untuk menjaga kelancaran reaksi. Dan juga perhatikan keselamatan, hindari kontak langsung dengan larutan asam atau bahan kimia lainnya, gunakan sarung tangan dan juga masker, pastikan ventilasi ruangan baik untuk mencegah akumulasi gas beracun. Catat pengamatan secara rinci bahan kimia sesuai petunjuk, dan juga siap prosedur penanganan kecelakaan. Misalkan siapkan larutan basa untuk netralisasi asam jika terjadi kecelakaan dan air mengalir. Bagian yang paling sulit menurut saya adalah penyetaraan reaksi redoks karena memerlukan pemahaman tentang bilangan oksidasi dan keseimbangan ion-ion. Kesalahan yang mungkin terjadi itu tidak menggunakan jembatan garam yang baik sehingga keseimbangan terganggu. Caranya mencegahnya yaitu gunakan jembatan garam yang bersih dan terhubung dengan baik antara kedua larutan. Kehidupan sehari-hari, pemahaman ini membantu memahami fenomena seperti korosi logam, pemrosesan air, dan juga penggunaan baterai.